Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Sebatan kaula mulyaki sedaya kiai, para masyayikh, para asatidz, asatidzah, juga sedaya punyai sedaya takmir masjid apa jenis? Al-Mabrur Zubaidah. Al-Mabrur Zubaidah. Dan sedaya masyarakat jamaah pengajian malam Ahad yang saya hormati. Sebelum pengajian kitab Mafahim karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, kita awali dengan tahlil singkat untuk para leluhur, guru-guru kula panjenengan sedaya, rem sepuh kula panjenengan sedaya, mbah-mbah semuanya, keluarga kita yang mendahului kita. Mudah-mudahan semua dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah. Semua kebaikan dan amal-amal solihnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa la hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal ulama al amilin wal awliya salihin wa la hadrati abaina wa ummatina wa jadudina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhina wa man lana fina min asani bid du'a wa man ahsana ilayna aw asa'a alayna wa ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma la hadrati jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan khasah ila hadrati Hajjah Zubaidah wa hadrati Bapak Haji Iksan wa hadrati Bapak Haji Sultani wa ila hadrati Bapak Haji Abdul Latif wa hadrati Haji Hid wa hadrati Hajjah Ruqayyah sekalian wa hadrati Haji Amin sekalian wa ila hadrati Haji Hashim sekalian, summa ila hadrati Hajjah Nyih Jatimah wa ila hadrati Hajjah Salha wa ila hadrati Hajjah Sofiyah, summa ila hadrati Bapak Haji Ali Masum wa ila hadrati Bapak Haji Dahlan, Bapak Haji Narto, Bapak Sarpun wa ila hadrati Bapak Imam wa ila hadrati Bapak Ulum wa ila hadrati Bapak Abdul Lani wa ila hadrati Bapak Sanusi, summa ila hadrati Niam Maria Abbas Punama radhiyallahu anhum wa ghafarallahu lana wa lahum, summa ila hadrati abaina wa ummatina wa jududina wa jaddadina wa auladina wa dhurriyyatina ila akhir yaumil qiyamah wa jamil awliya was salihin fi hadhihi dairah wa dairati Balung Lor wa Jember wa Jawa Timur wa Indonesia wa biladil muslimin wa dakhilil mu'minin al-ahya'i minhum wal amwat, thumma la hadrati jami'i sunan wali sama ajma'in wa sa'il sadat sufiyatil muhaqqiqin aynama kanu masyariqil ardi ila magharibiha, thumma la hadrati sultani awliya Syekh Qadir Jalan wa Syekh Hamid Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Al-Habib Abdullah ibn Ali Al-Haddad
ثم لحضرة سيد الشيخ إبراهيم بن آدم والشيخ إبراهيم الدسوقي وإلى حضرة أئمة الأربعة المجتهدين أصحاب المذاهب الأربعة وخصوصا سيد الشيخ الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيد الشيخ أبي حفص عمر السهروردي وسيد الشيخ أبي مدين وسيد الشيخ ابن مالك الأندلسي وسيد الشيخ عبد الله محمد بن سليمان الجزولي ثم لحضرة مؤسسي جمعية نهضة العلماء سيد الشيخ كي هاشم أشعري وإلى حضرة سيدنا كي خليل البغلاني وإلى حضرة كي أسعد شمس العارفين وجميع الأولياء وعلماء جمعية نهضة العلماء الأحياء منهم والأموات وإلى حضرة keluarga kita semua, orang tua kita semua, mbah-mbah, guru-guru, leluhur kita semua yang saat ini kebetulan sakit, baik sakit zahir maupun sakit batin, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan diberi panjang umur, diberi istiqomah fil ibadah. Keluarga kita semua yang saat ini thalabul ilmi, anak-anak kita, cucu-cucu kita, baik thalabul ilmi di lembaga-lembaga umum maupun di pondok pesantren, khususnya yang tengah menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan hatinya dan pikirannya dibuka oleh Allah SWT sehingga mudah mendapatkan ilmu yang diajarkan dan mudah apa yang dihafalkan. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, dijadikan anak keturunan yang sholih sholihah. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada keluarga kita yang saat ini tengah hamil, mudah-mudahan kandungannya dijaga oleh Allah SWT, dikaruniai kesehatan ibu dan bayinya, serta mudah-mudahan dimudahkan ketika melahirkan dan dikaruniai keturunan yang sholih sholihah. Kaula panjenengan sedaya yang saat ini thalabul halal mentermuke buka labungan rezeki sareng Allah SWT, rezeki sehalal, sebarokah, semanfaat. Juga ndak sedaya keluarga kula panjenengan seampun beudeuna berumah tangga, mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini dan semua yang mewakafkan serta menjariahkan baik harta, tenaga, pikiran dan yang lainnya untuk kemakmuran masjid ini, mudah-mudahan dicatat sebagai amal jariah. Masjid ini mudah-mudahan dijadikan masjid tempat bermunajat kepada Allah, dijadikan masjid yang betul-betul makmur. Siapa saja yang sholat di masjid ini, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Amal kebaikannya mudah-mudahan diterima. Juga kepada seluruh tokoh masyarakat, para aulia, sholihin, ulama al-amilin di daerah Balunglor, juga daerah Jember, Jawa Timur dan Indonesia, yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, mudah-mudahan semuanya membawa barokah bagi kita yang masih hidup, dan sehingga pada saat akhir hayat kita, saatnya kita dipanggil di hadapan Allah SWT, mudah-mudahan kita semuanya
anak keturunan kita semuanya diberi karunia husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم 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 استغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله 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 صلى الله محمد 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 صلى الله
sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ma'bud illallah, la maqsud illallah, la maqsud illallah, la mawjud illallah. Ala niyatil qabul wa tamamul usul. Mohon bantuan Fatihah, mudah-mudahan apa yang menjadi niatan dari masyarakat khususnya takmir masjid ini di dalam rangka perluasan halaman, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT dan segera dijaga oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli warhamni ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Hamzatu fa'ilul khairat wa kashiful kurbat. Hamzatu utawi sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib iku fa'ilul khairati kang agawe utawa nglakoni pira-pira kebagusan, wa kasyiful kurbati lan kang ngilangi utawa mbuka pira-pira kesusahan. Inda Ibnu Syadzan ing dalem mungguhi Imam Ibnu Syadzan min hadisi Ibnu Mas'udin saking hadise Abdullah bin Mas'ud. Jadi mereka melanjutkan keterangan kitab mafahim terkait dengan tawassul, terkait dengan istighosah atau isti'anah. Nah, bahwa sahabat Hamzah ini disebut sebagai pelaku kebaikan, penghilang kesusahan. Ini sahabat Hamzah. Jadi menisbatkan sesuatu kepada seseorang secara majazi itu tidak apa-apa. Jadi seakan-akan sahabat Hamzah ini sebagai pelaku kebaikan, padahal yang membuat kebaikan itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebutkan seperti itu ini bener napa-napa. Tidak membuat kita syirik, tidak membuat kita kufur. Termasuk sebutan penghilang kesusahan. Sebagaimana keterangan hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ma ra'aina, nyatane hadis ning ngoten, ma ra'aina ora tau ningali sapa kita Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian ingkang nangis qattu kelawan babar pisan asyadda kelawan tangisan kang luwih banget min buka ihi tinimbang saking nangise Kanjeng Nabi ala Hamzata ing atase sedane sahabat Hamzah ibni Abdul Muttalib kang dadi putra lanange Sayyid Abdul Muttalib. Jadi pamannya Nabi. Ketika sahabat
ketika Kanjeng Nabi ditinggal wafat, Sayyidina Hamzah itu meninggal di perang Uhud. Niki Kanjeng Nabi niku nangisnya itu begitu mendalam, kehilangan, merasa kehilangan sekali. Wada'ahu nyelehake ing Hamzah, ya wada'ahu nyelehake Kanjeng Nabi ing Hamzah fil qiblati, dalam arah kiblat. Ketika kemudian sahabat Hamzah dihadapkan ke kiblat, summa waqafa nuli jumeneng sapa Kanjeng Nabi ala janazatihi, ngatasi jenazai Hamzah, wantahaba lan nangis banget sapa Kanjeng Nabi ketika berdiri mau menyolati. Niki Kanjeng Nabi nangis hatta nasyagha, hingga mili luwe mengalir air matanya, minal bukai soko arai nangis. Jadi air mata Kanjeng Nabi itu sampai mengalir deras. Nah, ini sebagai dalil kalau ada mayit terus keluarganya niku nangis, niku mboten napa-napa, tidak apa-apa, tak apa-apa. Asal tangisannya itu bukan tangisan niyahah. Niyahah gak dinto tak teremah dengan takdir Allah. Tuh, apa kok lah mati, mak mati mbiyen Pak. Nah, itu namanya niyahah tadi. Kalau nangis karena sebagai naluri manusiawi ditinggal orang yang dicintai, seperti itu tidak apa-apa. Yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Hamzah tu, he Hamzah, ya amma Rasulillah, he pamane Rasulullah, wa asadallahi lan he singane Allah, wa asada rasulihi lan he singane utusane Allah. Sahabat Hamzah gak dintok salah satu seseorang dari Bani Quraisy juga yang disegani dan ditakuti oleh pembesar-pembesar Quraisy saat itu. Subung saya bengal di Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah kak dintos saya melindungi Kanjeng Nabi dari serangan dan tekanan kafir Quraisy. Nikah saya bela nikah Hamzah. Ketika Kanjeng Nabi didesak oleh para pembesar Quraisy dan oleh masyarakat sana, mereka begitu Sayyidina Hamzah datang dari kejauhan menuju ke Ka'bah. Saat itu Kanjeng Nabi dengan para sahabat menuju ke Ka'bah. Nah, ini dihalang-halangi oleh kafir Quraisy. Begitu ngeding suara najerena sahabat Hamzah, orang-orang ini pun bergetar semua, hatinya ciut hatinya. Jadi kemudian minggir semua. Dan ini kak sahabat Hamzah begitu tegas ya sahabat Hamzah ini kak. Nah, ketika beliau meninggal, Kanjeng Nabi itu sangat-sangat prihatin sekali. Ya Hamzah tu, he Hamzah, ya fa'ilal khairi. Nah, ini Kanjeng Nabi yang menyebut, hei wong kang ngelakoni piro-piro kebagusan, wahai orang yang melakukan berbagai macam kebaikan. Ya Hamzatu, hei Hamzah, ya kasyifal kurobat, hei wong kang ngilangi utawa ngangkat piro-piro kesusahan. Padahal hakikatnya neka pun saya tahu saya etek-kutek neka saya pun. Padahal yang mengangkat kesusahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kanjeng Nabi menisbatkan kasyiful korobat, yang mengangkat, yang menghilangkan kesusahan, kepada sahabat Hamzah, pamannya. Ini ala tariqatil majaz, mereka majazi, tak apa-apa enggak nikah. Nah, tetapi tetap keyakinan kita yang mengangkat
dan menghilangkan kesusahan itu adalah Allah. Padena sekadito niki yon ngapunten sing Jawi-Jawi sering kanjenenge jaipun paling mayoritas Madura iki campur bae iki. Sama seperti kita minum obat, Pak. Minum obat kok sembuh. Oh iki loh. Minumlah obat ini penyembuh ini. Nah, padahal yang menyembuhkan itu siapa? Allah SWT. Nah ini orang yang kuat imannya ini yakin bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, bukan obat itu, Pak. Bukan obat itu. Nah, menyebut bahwa obat ini sebagai penyembuh, penghilang rasa sakit misalnya, padahal yang menghilangkan adalah Allah. Ngoten niku mboten napa-napa ala napa wajhil majas. Nggih, ngoten. Pun. Ya Hamzatu he Hamzah. Ya dzabban he wong kang nolak utawa wong kang belani an wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking zate utawa batane Kanjeng Nabi. Niki min napa min itlaqil juz wa iradatil kul. Yang disebut wajah Kanjeng Nabi, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan tubuh Kanjeng Nabi. Sahabat Hamzah itu yang membela Kanjeng Nabi, yang menolak musuh dari Kanjeng Nabi niku sahabat Hamzah. Mboten kok melindungi wajah tok mboten. Pun la farqa, ora ana perbedaan niku maujud bainal hayati dalam antarane urip wal mauti lan dalam antarane mati. Kita minta tolong, minta syafaat atau tawassul dengan yang masih hidup atau dengan orang yang sudah meninggal, ini tidak ada bedanya, sama saja. Kenapa kok sama? Karena yang diminta itu adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ini hanya wasilah. Nah, lewat yang masih hidup, lewat yang sudah meninggal, itu tidak apa-apa, karena yang diminta adalah Allah. Sehingga tidak ada beda antara yang masih hidup atau yang sudah meninggal, tidak ada beda. Sebab ada orang yang beranggapan kalau orangnya hidup tidak apa-apa, tapi kalau sudah mati tidak boleh. Sehingga ada orang ziarah kubur itu dilarang. Oh, itu syirik itu. Nah, padahal antara yang hidup dengan yang mati ini hanya sebagai wasilah. Yang diminta sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tak apa-apa jaga beten mon bodo orang yang terus napa cak ngocain tahu ngebole melarang kita ziarah kubur, melarang kita tolabul barokah misalnya. Nah, mereka mon bodo sing ngelarang cek ereken mon, digel bae mon. Tak usah dibantah pun digel bae pun tak usah reken ngene bae. Kalau mau diskusi, nah baru kita diskusi dengan baik. Mon kunang menangan digel pun tak usah reken bae. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ini kan. Mon ngajak debat, ngajak neka mon kun teronang menangan iya lah menang lah. Tapi pakun apa tibi ka kuburan ziarah ke kubur pakun bae. Fa in qala maka lamun ngucap sapa qailun wong kang ngucap innal istighosata sak temene njaluk tulung bihi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syakwal hali lan madulaki tingkah madulaki ilahi maring Kanjeng Nabi wa talabalan yuprih wa talaba syafaati lan yuprih syafaat nggih atau fiting istighosah wa talaba syafaati lan sak temene nyuprih syafaat wal auni lan nyuprih pitulungan minhu sanging Kanjeng Nabi wa kullama lan sekabehi perkara yakunu kang ana apa ma ana iku min hadzal babi ing dalem ikilah bab istighosah niku wau njaluk tolong minta tolong talabus syafaat memadulkan napa jan madhuren madul
Nah, Tahu. beritahu. Jadi madul melaporkanlah sambat terhadap keadaan kepada orang lain, ya. Iku innamanya sihu, kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, istighosa, minta syafaat, minta tolong, lapor, cerita, curhat dan sebagainya, iku innamanya sihu angin pasti sah opo kulluma yakunu niku nggih, sekabiane niku nggih. Sah fi hayatihi dalam nalika sugenge Kanjeng Nabi. Oh, itu tidak apa-apa kalau Kanjeng Nabi masih hidup, katanya. Amma ba'da mautih, nah ini anapun utawi kullu ma fi hadal bab ing dalem sakwise sedane Kanjeng Nabi iku fahuwa moko utawi kullu ma fi hadal bab iku kufrun, penggawe kufur. Nah, ini membedakan. Kalau minta tolong kepada orang lain yang masih hidup tidak apa-apa, tapi kalau sudah meninggal area kufur. Nah, ini kan berarti membedakan. Nah, padahal bagi kita ini tidak ada bedanya. Karena apa? Karena yang diminta adalah Allah SWT. Ini hanya sebagai lantaran. Kalau dibedakan justru seakan-akan orang ini yang berpendapat tadi itu nek urip oleh, tapi kalau meninggal tidak boleh. Seakan-akan yang mengabulkan doa, mengabulkan hajat itu adalah orang yang hidup itu tadi, Pak. Padahal itu hakikatnya bukan. Andai kata ada orang seperti itu, maka rubama tasamaha wa rubama tasamalan, terkadang gawe murah sapa qail nggih. Faqala maka ngucap sapa qail ghairu masyru'in utawi kullu ma fi hadzal bab iku ora den syariatake. Andai katalah dia kemudian bicara, minta tolong kepada orang sudah meninggal itu tidak disyariatkan, itu ziarah kubur tidak disyariatkan itu misalnya. Au qala utawa ngucap sapa qail la yajuzu ing dawu la yajuzu ai kullu ma yakunu fi hadzal bab la yajuzu. Kalau dianggap tidak boleh itu tadi kullu ma fi hadzal bab itu tidak boleh, maka fanaqulu mongko jawab sapa kita. Nah, kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah akan menjawab bahwa jawab ngeten. Innal istighosata ing sak temene njaluk tulung wa tawassulalan gawe lantaran iku ingkana lamun ono opo al musahhahu kang den benerake nggih litolabihi maring nyuprih ing karone istighosah lan tawassul iku huwa utawi musahhah iku al hayatu sifat urip kama yaquluna kaya oleh ngucap sapa nas. Andai kata istighosah tawassul itu dibolehkan hanya karena faktor hidup, mon odi oleh, mon tak odi tak oleh misalnya. Fal anbiya'u mongko utawi pira-pira nabi iku ahyaun, pira-pira wong kang sugeng, pira-pira wong kang urip. Para nabi itu sekarang itu masih hidup, Pak. Fi kuburihim ing dalam pira-pira kuburane anbiya. Bahkan ini juga wa ghairuhum utawi liyane misalkan anbiya wa ghairuhum utawi liyane anbiya min ibadillahi saking pira-pira kawulane Allah al-mardiyina kang den ridani iku kadzalika kaya mengkono-mengkono ahya fi kuburihim. Jadi para nabi dan aulia sholihin itu sebetulnya hidup, Pak. Di kuburannya itu hidup, tapi dengan cara yang berbeda dengan cara hidup kita di dunia. Beda cara hidupnya. Nah, walau lam yakun lan lamun ora ono iku lil faqihi kedene wong kang ngerti fikih utawa ahli fikih minad dalili saking dalil ala sihhati tawassuli ngatai sae gawe lantaran wal istighosati lan sae
jaluk tulung bihi kelawan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi dalam sakwise sedone kanjeng Nabi apa sing ana illa qiyasuhu nggih angin oleh nyiasaken fakih ala tawassuli ing atase gawe lantaran wal istighosati lan jaluk tulung bihi kelawan kanjeng Nabi fi hayatihi ing dalem tingkah uripe utawa sugenge kanjeng Nabi ad-dunya ing dalem iki donya lakafa moko jenenge cukup misalnya. Nah, andai kata sudah tidak ada dalil lagi misalnya. Kalau tadi kan ada orang yang kelompok yang berpendapat ngoten niku kelompok Wahabi, Pak. Nah, kalau ada orang yang berpendapat boleh minta tolong atau istighosah, isti'anah, tawassul kepada kanjeng Nabi itu ketika hidup. Tapi setelah wafat itu kufur. Nah, ketika hidup ini saja. Maka sebenarnya para nabi itu sebetulnya sekarang itu hidup, cuma pindah alam dari alam dunia ke alam barzah atau ke alam kubur. Pindah saja, Pak. Kula panjenengan di sami nanti juga akan pindah alam. Sama seperti pindahnya bayi dari perut ibu lahir ke dunia. Nah, ini tidak dikatakan mati ketika di perut ibu karena keluar dari perut ibu, enggak, itu lahir, Pak. Lahir itu keluar dari perut ibu ke dunia. Ini punya cara hidup tersendiri. Nanti orang itu kalau sudah sampai ajalnya, dia keluar dari dunia, masuk ke alam barzah. Nah, umumnya orang keluar dari dunia ini disebut mati. Mati itu bukan kok sirna hilang begitu saja, habis gitu, enggak. Tapi makna maut itu adalah intiqalur ruh min alamin ila alamin. Perpindahan ruh dari alam dunia menuju alam barzah. Nah, alam barzah. Walaupun matinya orang itu dimakan hewan, matinya dibakar, matinya kecelakaan, matinya dikubur dan semuanya, itu semua hanya jasadnya, Pak. Yang hancur lebur itu hanya jasadnya, tapi rohnya tetap ada. Tak percaya? Ngereng odi, Arab dek kade. Dari rumah ongguan odi banjar ya. Hanya pindah alam saja, Pak. Nah, itu sudah cukup, Pak. Lu nyatanya Anbiya Mursalin itu hidup sekarang di kuburan. Karena dalilnya, apa buktinya? Di belakang diterangkan. Pun. Fa innahu mongko sak temene Kanjeng Nabi iku hayyun kang sugeng fiddara ini ing dalam pedesan loro. Alamid dunya kali alamil akhirah, alamil barzah lan akhirah. Sebab alam yang akan dilalui manusia itu ada 4. Masing-masing punya cara hidup tersendiri. Pertama, alam batnul ummi. Yang kedua, alamud dunya. Yang ketiga, alam barzah. Nah, baru kalau sudah kiamat, nah ini baru masuk ke alam akhirat, Pak. Darul Qoror. Bisa di surga atau di neraka. Itu langgeng sudah hidup di sana, Pak. Sama juga seperti hidup kita di dunia, cuma caranya berbeda. Wa fa innahu hayyun fid darani. Daimul inayati turkang langgeng oleh ngateake. Jadi Kanjeng Nabi itu walaupun sudah di alam kubur, Pak, itu beliau masih memperhatikan kaula panjenengan sebagai umat. Jadi mun beda orang sembah membaca sholawat, sholawat nika ya aturagi sareng malaikat ke Kanjeng Nabi. Kadito Kanjeng Nabi sholawat reng-reng balung lor. Nika sholawat fulan, sholawat fulan. Bahkan
ketika kita mengucapkan salam kepada beliau di dalam sholat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu Kanjeng Nabi aja jawab, Pak. Keng gula panjenengan tak mereng jawaban Kanjeng Nabi. Polanan apa? Dari gedaan ate gula panjenengan, dari benyakan tusah gula panjenengan, sampai jawaban dari alam roh tidak terdengar oleh kita. Mon orang-orang sesolih, Pak, orang yang bersih hatinya, orang yang dekat dengan Allah, bisa mendengar, nyambung rohnya itu. Jadi ngeding dek jawabannya salam dari Kanjeng Nabi ini ketika kita mengucapkan salam. Karena hukum menjawab salam itu wajib, Pak. Pasti Kanjeng Nabi menjawab. Melana je aromangsa bagus, je aromangsa soceh. Cek dek jawaban Kanjeng Nabi bisa awas gula panjenengan tak ngeding noreh. Dek ya aromangsa bersih, aromangsa soceh. Nah, milane niku mumpun rumangsa apik lu ngawe dhewe senajan ahli ibadah nang jawabane salame Kanjeng Nabi lho sik durung eruh lho, durung krungu ae dhewe. Itu menunjukkan kita ini masih kotor, masih ruh kita itu masih diselimuti kabut tebal sekali. Bun. Mutasarrif daimul inayati bi ummati, daimul inayati kang langgeng oleh nggatekake bi ummati kelaman ummati Kanjeng Nabi. Mutasarrifun tur kang merentai nggih. Bi idznillah kelawan idzni Allah fi syu'uniha ing dalam pira-pira urusane ummati. Kanjeng Nabi itu juga ikut napa nami atas izin Allah. Itu juga ikut napa namine ngatur terhadap urusane umate. Khabirun tur kang waspada bi ahwaliha kelan pira-pira tingkai ummati. Tu'radu den pentokake alaihi ngatasi Kanjeng Nabi apa sholawatul musallina, pira-pira wacan sholawate wong-wong kang maca sholawat alaihi ngatasi Kanjeng Nabi min ummati saking ummati Kanjeng Nabi. Jadi kula panjenengan saya maca sholawat. Ini sholawat itu ditunjukkan kepada Kanjeng Nabi. Ini dari si A, ini dari si B. Milana napa? Perbanyak maca sholawat. Di dunia ini perbanyak baca sholawat karena inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Dawuhipun Kanjeng Nabi, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku besok dari kiamat yaitu orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Pun wa yablughuhu lan temeka ing Kanjeng Nabi apa salamuhum salame ummatihi ala kasrotim ing atase akeh ummati. Jadi walaupun umatnya Kanjeng Nabi itu banyak sekali, ketika masing-masing mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu, misalnya, mereka masing-masing dijawab oleh Kanjeng Nabi. Walaupun umatnya banyak, tak ingat gula panjenengan dan orang sepuluh ngucapake salam ndek kula panjenengan jawab sekalian. Tak tong setong pun. Mung Kanjeng Nabi jawab tong setong. Walaupun umatnya banyak. Ini menunjukkan dalil bahwa Kanjeng Nabi itu hidup. Berarti nek Kanjeng Nabi hidup di alam yang lain, bukan alam dunia, maka ya boleh kita minta tolong kepada Kanjeng Nabi. Ini untuk menolak pendapat dari kelompok-kelompok yang menyatakan bolehnya dimintai tolong itu dengan syarat hidup. Nah, padahal beliau juga hidup, cuma di alam yang lain. Waman utawi sapane wong iku ittasa'a jembar apa ilmuhu ilmune wong, ilmune man. Bisuunil arwahi kelan pira-pira urusane pira-pira ruh, orang yang luas ilmunya terhadap perkara ruh nggih. Wa malan kelawan perkara nggih. Dadi atau fiting suuniha wa malan luas ilmune kelawan perkara ja'alaha kang dadekake ing arwah
sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi ma bayani ma minal khosoisi nyatane sangi pira-pira kekhususan la siyamal aliyati apa maneh ruh kang luhur minha saking arwah moko ittasa jawabe man syartiyah ittasa mongko jembar apa qalbuhu atine man jembar lil imani maring iman utawa maring percaya bidzalika kelawan mengkono-mengkono syu'unil arwah orang yang ilmunya luas terhadap urusan ruh dan apa saja kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada ruh itu maka orang ini akan menerima hatinya akan beriman oh iki Nabi juga menolongi misalnya di alam arwah niki pasti dia akan menerima sehingga ketika kita minta tolong kepada orang yang aulia sholihin yang sudah meninggal bukan minta untuk dikabulkan hajat betul nggih tapi minta tolong ya misalnya Mbah Sunan Ampel misalnya abdina du'aaki ke pangeran supaya hajat abdina kabulaki sareng Allah itu tidak apa-apa kita minta tolong kepada beliau yang sudah meninggal untuk mendoakan kita ini tak apa-apa bahkan dari jauh pun nyampung Pak kalau alam arwah itu tidak dibatasi ruang dan waktu panjenengan di sini kirim Fatihah ke Kanjeng Nabi langsung nyampe tak usah entar kok kasak panjenengan badhe kantoh terus tawassul Fatihan nduk Habib Soleh nduk Wali Songo ini kan nyampe dan nyambung langsung tetapi kalau kita datang sendiri di makam di dalam satu keterangan setiap makam orang solih itu dijaga oleh malaikat makam orang soleh bener Pak Soleh orang yang solih indallah neka beda malaikat khusus si ajaga makam neka perlu apa mengamini doa yang dipanjatkan di kuburan itu jadi mohon aja habis de makama Kiai As'ad de makama Kiai Hamid misalnya ziarah terus adua ikasa ini ikut diamini oleh malaikat yang menjaga makam tadi nah aminnya malaikat ini saya larang Pak mon duana kula panjenengan salah tak pate mandi duana pecepetan mon bodoreng adua abid sekone wa gridu panjenengan budi amin amin ke bakun tak buang amin amin mon tak geni ka pereng tek-tek nika mon pas tahlilan si adua nika lancung duana padahal nasi pun keluar punan toreh trone ngagula monta etek pereng amin amin ding 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 nika de nika melana dadi imam ka dinto kudu ngaonengin de kondisi jamaah cuk bid abid gelu cuk cepet gelu juga dinto mon cepet gelu saya watowah nika Pak saya pun nyok ajar gelejer nika neser Pak potong kapi deki mon betek patas nih kak, sholat pas cepet, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, sepo sepon ke sini ser, mon abid kelu, sedet ngode, tenelang lagi, laja apa jangan masjid ruang, apa abid lah, adi tereh, mon taraweh, rata-rata orang ini kan nyare cepet lore, bede kanto sholat taraweh sampai kul sanga kul sebolo turun. Tak paju paling kare muadzin bi imam tok nika Pak. Saumpama wonten sing masjid kok jamaah sampai medune niku sampai jam 09.10 tarawih. Bu, napa boleh lebih dari ini Kak? Elang, Bun. Nah, karena itu sedang-sedang saja, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lama. Lah ini kan terlalu lama apa pun ngaji nih kawan. Menabit kelu ngobrol lagi. Insyaallah.
Terus konek iki. Nah, fa kaifa bi ruhil arwah, maka fa kaifa moko hale kaya apa bi ruhil arwah kelawan ruhe pira-pira arwah, ruhe pira-pira ruh, wa nuril anwar lan cahayane pira-pira cahaya. Nabina nyatani nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan terus bagaimana dengan ruhnya ruh, cahayanya cahaya, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang biasa saja itu, para aulia solihin yang bukan nabi itu hidup kok. Orang-orang yang mati syahid itu hidup, Pak. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Itu nanti di belakang juga ada orangnya. Apalagi kanjeng Nabi, ngoten. Walau kana lamun ana apa talabu syafaati nyupri syafaat awil istighosati utawa nyupri amrih pitulungan awit tawassulu utawa lamun ana apa tawassul niki atofe ting tolab nggih nek sing istighosah ting syafaah tawassul gawe lantaran bi lawan kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam ana iku syirkan syirik wa kufran lan kufur nggih kama tawahamu kaya oleh salah cipta sapa nas. Andai kata minta syafaat dan minta tolong kepada kanjeng Nabi, tawassul kepada kanjeng Nabi dianggap syirik, dianggap perbuatan kufur sebagaimana anggapan dari mereka orang-orang Wahabi, nggih. Lama jaza moko yektine ora wenang fi halin in dalam tingkah siji minal ahwali sangking piro-piro tingkah la fil hayati ora ing dalam tingkah urip ad-dunya ing dalam dunya wala fil hayati lan ora ing dalam tingkah urip al-ukhra ing dalam akhirat. Kalau memang dianggap kufur, Pak, tentu tidak boleh minta syafaat kepada kanjeng Nabi, minta tolong kepada kanjeng Nabi ketika masih hidup ataupun ketika sudah meninggal. Tentu tidak boleh kalau dianggap syirik. Loh, kenapa kalau minta tolong kepada kanjeng Nabi ketika hidup tidak apa-apa, tapi ketika sudah meninggal dianggap syirik? Lah ini kan membedakan kan berarti. Padahal itu tak ada bedanya. Kalau memang syirik itu minta tolong dianggap syirik, ya dalam keadaan apapun tetap tidak boleh, Pak. Tetap tidak boleh. Nah, tapi tidak demikian. Walangi la yaumal qiyamati ora wenang ing dalam dino kiamat. Tentu tidak akan bisa, bahkan boleh minta tolong pada hari kiamat. Wala qablahalan ora ing dalam sadurunge kiamat. Fa inna syirka moko satune syirik iku mamkutun kang den bendu yang tidak disukai, dimurkai oleh Allah. Oh niki pun nonton. Iku mamkutun kang den bendu indallahi dalam munggui Gusti Allah fi kulli halin in dalam sekabeh tingkah. Kekufuran itu apapun alasannya itu tidak disukai dan itu dimurkai oleh Allah. Maka tidak ada kondisi oleh ngene kufur gak apa-apa, lek ngene gak oleh, lek ngene gak apa enggak. Kalau itu perbuatan kufur dalam keadaan apa saja itu tidak boleh. Dalam keadaan apa saja itu tidak boleh. Pun jam songo benar dakwah batilah pun sudah ditahu ini cukup lagi cukup sampai terus nih kak nah nambah nih kak aja si ojeng nih kak dia pun tambah seketik mohon guys betul nopo betul ngantuk sampean betul guys saya payah tak napa sambil napa mundur di halaman sambil rokok ngereng menarokok halaman masjid napa emperan masjid rasanya mata aduh bangan lagi kita orang tak napa pon dakwah batilatun dakwah utawi iki iku pengaku-ngaku batilatun kang batal. Ini ada pengakuan-pengakuan atau klaim yang batal, yang tidak sah.
Amma da'wa annal mayita napun utawi ngaku-ngaku saten mayit iku layak diru ora kuwasa sapa mayit ala syai'in ing atase siji iku fayya mongko utawi dakwa iku batilatun kang batal. Kalau ada orang yang mengeklaim bahwa mayit itu tidak mampu melakukan apa-apa, orang tidak madang melakukan apa-apa, itu adalah dakwah atau klaim yang batal. Karena apa? Li'annau krana sak temne kelakuan iku ingkana lamun ana apa dalika mengkono dakwah ana iku likaunihim krana ananin nas iku ya takiduna padha nekatake padha ngiyakinake sapa nas ngiyakinake annal mayita ing sak temne mayit iku sara dadi sapa mayit dadi iku turoban lebu nggih. Karena kalau memang mereka orang-orang yang meyakini bahwa orang yang mati itu tidak bisa berbuat apa-apa, dianggap bahwa mayit itu sudah menjadi debu, fahadha maka utawi kila i'tiqad niki i'tiqad ya'taqiduna iku ainul jahli kahanane bodoh. Itu kebodohan yang nyata itu. Kalau ada orang mengatakan wong wis mati wis gak iso apa-apa, itu adalah menunjukkan kebodohan. Bodoh dengan apa? Bodoh bima kelan perkara waroda untuk kelawan hadis sami, waroda untuk keterangan sami, waroda kang tumeka poma annabina saking nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bal an rabbina balik teko saking pangeran kita jalla jalaluh, jalla maha agung apa jalaluhu keagungane rabbuna, bayani mawaroda min subudi hayatil arwahi saking tetepe uripe pira-pira ruh wa baqaiha lan langgenge utawa tetepi arwah ba'da mufaraqatil ajsam ing dalem sakwise misai pira-pira jisim. Jadi roh setelah lepas dari jisim, dari jasad, Pak. Ini roh ini masih ada, masih utuh, Pak. Walaupun jasad sudah hancur dimakan tanah, hancur dimakan hewan, hancur dibakar sampai jadi lebu, kemudian disebarkan di lautan dan sebagainya, rohnya itu masih ada, Pak. Rohnya masih ada. Bentar. Nah, wa munadatin nabi, okay. Lan nyatane saking niki atau fiting subuti hayatil arwah, munadatin nabi lan nyatane saking pengundang-undange Kanjeng Nabi, panggilan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laha maring arwah yauma badrin ing dalam dina Badar. Nyatane dawuh niki ya Amr bin Hisham, he Amr bin Hisham, ini musuh orang Quraisy, Pak. Orang Quraisy yang lawannya kafir Quraisy yang meninggal pada perang Badar, antara lain niku Amr bin Hisham. He Amr bin Hisham, wa ya Utbatu ibnu Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, wa ya fulan ibnu fulan, he fulan bin fulan. Inna saat temni kita iku wajadna nemu sapa kita ma ing perkara wa'adana kang wis janji ing kita ing ma sapa Rabbuna pangeran kita ingsun kita temu hakon ingkang nyoto. Kami mendapati apa yang telah dijanjikan Tuhan kami itu dengan nyata. Fahal wajadtum mongko apa to nemu sira kabeh ma ing perkara wa'ada kang janji sapa Rabbukum pangeran sira kabeh ing ma sira temu hakon ingkang nyoto. Apakah yang dijanjikan Allah itu juga kalian mendapati itu nyata? Padahal ini sudah meninggal, Pak. Tapi sama Kanjeng Nabi dipanggil, hei fulan. Ya opo? Kamu keadaanmu? Apa kamu mendapati apa yang telah dijanjikan Allah kepadamu? Kalau kami mendapati apa yang dijanjikan Allah kepada kami. Benar. Akhirnya apa? Faqila maka den ngedakaake lahu marang Kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat itu heran. Loh, ini orang-orang sudah meninggal kok dipanggil-panggil lagi sama Kanjeng Nabi. Madzalik
nggih. Fakila moko diucapake lahu man kanjeng Nabi apa madzalika dawuh madzalika. Ma utawi apa iku dzalika mengkono-kono undang-undang wong kang mati. Wonten apa kanjeng kok panjenengan memanggil-manggil orang yang sudah meninggal? Ya Amr bin Hisham, ya Utbah ibnu Rabi'ah. Tiang-tiang sipun mati kok jenengan celuk niku pripun niku? Faqala moko kanjeng Nabi jawab, ma antum ora ana utawi sira kabeh iku bi asma'a kelawan wong kang luwih krungu lima maring perkara aku kang ngucap sapa ingsun ing ma minhum tinimbang saking sinten amwat wonten mawon minhum tinimbang saking Amr bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah sak teruse niku dari amwat nabi. Ketika ditanya jenengan kok undang-undang wong sudah mati kanjeng Nabi, jawab kanjeng Nabi, kalian tidak jauh lebih mendengar dibanding orang-orang yang sudah meninggal. Orang-orang yang sudah meninggal itu jauh lebih mendengar, Pak. Jadi sampean di sini, orang tua sampean dikubur di kota lain misalnya. Utawa sing wis jelas adon niku cinta namine teng ngene Mbah Ampel, Sunan Ampel. Kok sampean diam di sini memanggil Mbah Sunan Ampel? Ya Mbah Sunan Ampel, panjenengan amini donga kula. Itu mendengar beliau Pak di sana. Jauh lebih mendengar dibanding dengan kita yang masih hidup. Dek remaja kula panjenengan sudah ada panggilan azan Pak, pakai speaker Pak. Tapi telinga kula panjenengan tengel Pak, tak tulintar ke masjid. Mungkin mboten. Nek darah kula Pak. Benekan temen kata somber apa aja. Itu deh. Padahal sudah pakai mic, pakai speaker, pakai yang dipanggil Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo dena ngelakonin bejeng. Tak ngeding to rek, tak ejeb. Nah, niki lho Pak. Niki buktine lagi. Wa min dzalika lan setengah saking mengkono-kono mawaroda. Nggih, mawaroda niku annabiyina niku. Taslimuhu utawi salame kanjeng Nabi. Oleh ngucapno salam kanjeng Nabi ala ahlil kubur ngatasi ahli kubur. Wa munadatihi lan undang-undange kanjeng Nabi lahum maring ahlil kubur biqauli kelawan dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum ya ahlal kubur ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya ahlad diyar. He ahline kuburan. Jadi itu diucapkan salam Pak, menunjukkan bahwa mereka itu mendengar, mereka bisa menjawab salam. Keng gula panjenengan tak mereng jawaban salam. Setiap kita masuk kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Boh, neka jawab kepi Pak. Keng gula panjenengan tak mereng. Andai kata kita dibuka hijabnya oleh Allah, bisa mendengar jawab salamnya ahli kubur, kira-kira tak tolos belum pian mun ziarah. Masuk ke kuburan, assalamualaikum ya kubur, pas kabeh jawab, pas ngiding, waalaikumsalam. Bila pun sinyo salah jom, wah, tak tolos ziarah ni kampung ada juga. Nah, ni kan, pun itu dalilnya bahwa orang sudah meninggal itu masih bisa berbuat sesuatu, menjawab salam bisa, mendoakan orang yang masih hidup juga bisa. Wa min dzalika lan setengah sange mengkono-kono waroda adzabul qabri utawi siksa kubur wa naimuhu lan kenikmatane kubur wa isbatul maji'i lan netepake teko wa dzahabi lan lunga ilal arwahi netepake ilal arwahi maring pira-pira ruh. Jadi ruh itu ada Pak, yang datang dan pergi itu ada Pak. Kalau neka kan malam telasan, neka malam Arafah nih. Nah, mumpung ingat lagu neka manfaatkan untuk puasa. Kalau selama masuk bulan Dzulhijjah kita belum pernah berpuasa sama sekali, minimal besok manfaatkan untuk puasa. Karena puasa besok ini satu hari itu pahalanya
bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Iman-iman. Oke, kalau bisa dibuat puasa semua. Kun saare Pak. Nah itu. Itu ada satu keterangan kalau malam telasan, Pak. Malam telasan. Entah Idul Fitri dan Idul Adha, neka ahli kubur neka nyantir ka compokan beng sebeng, Pak. Mendatangi rumah masing-masing sambil menyeru, turunanku. Nah, anak foto kok di mama tak ada si adu aking kok dia. Beenlah ngenengin bungkoh se saben engkok se anu. Ngenengin bungkoh nangkok. Been ngakan benda nangkok, tapi been mata enga kangkok. Itu datang, Pak. Keng gula panjenengan tak oneng. Jadi milana neka kalau orang yang ngerti terhadap ilmu arwah, kalau yakin pasti akan beriman bahwa roh itu juga masih bisa berbuat apa-apa. Jadi semakin neka beda boleh hadis lebih memiriskan hati. Kanjeng Nabi begini, la tafdahu mautakum bisayyiati a'malikum. Jangan kau permalukan orang-orang matimu dengan perbuatan jelekmu. Fa inna a'malakum tu'radu 'alaihim. Amal kalian itu ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah mati dari keluarga kalian. Jadi panjenengan mon keduan reng sepo pun sobu ngomor, guru pun sobu ngomor. Jangan dipermalukan beliau-beliau yang sudah meninggal ini dengan kejelekan perbuatan kita. Mon kula panjenengan ngelakonin kecobaan, Pak. Walaupun tidak ada orang lain tahu, amal jelek kita ini ditunjukkan ke orang tua kita. Nika lho, Pak, kelakuan anak embean. Nika lho, Pak, kelakuan murid panjenengan ingak nika. Mereka malu, Pak, di alam barzah karena perbuatan jelek kita. Nah, mereka merasakan juga milana cek ngelampain bareng saya coba pon cek ibolinin yang selama ini kita melakukan kejelekan, mulai malam ini hentikan. Ampun cek ibolinin pun ambu. Saya biasa carpak, saya biasa dendam, saya biasa maksiat, saya biasa mabuk, saya biasa congo-coreng. Hentikan semua. Itu mempermalukan orang-orang yang sudah meninggal dari keluarga Anda, dari orang-orang yang Anda kasihi. Nah ini Kak. Bon. Ila ghairi dzalika tumoko maring liyane mengkono-kono adzabil qabri minal adillati nyatane sing pira-pira dalil al katsirati kang akeh allati jaa kang teko biha kelawan gawa adillatil katsirah apa al islamu islam nika bunyak dalil-dalil apa wa asbatatha lan netepake ing adillah al katsirah sapa al falasifatu pira-pira ahli falsafat qadiman ing dalam zaman kang dingin wa hadisan lan ing dalam zaman kang anyar. Jadi para filsafat baik filsafat kuno maupun filsafat modern itu juga menetapkan terhadap dalil-dalil yang dibawa oleh Islam gitu, Pak. Karena itu fal naktasir maka becik nyendak sapa kita huna ing dalam kene bab kita ringkas, kita persempit nggih, kita ringkas dalam bab istighosa ini ala hadza suali ing atase ikilah pitakot. Nah, ini pertanyaan. Apa pertanyaannya? Aya atakiduna ila akhirih. Pun sami den mon rumin niki pun 9:30. Nanti pertanyaannya itu apa isi pertanyaan? Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dari saya kita akhiri sampai di sini saja. Mudah-mudahan kita semuanya ya Allah selalu dibimbing dan dituntun hati kita oleh Allah SWT untuk melakukan kebaikan demi kebaikan sehingga kita tidak mempermalukan keluarga kita, guru-guru kita,
lebih dari itu tidak memperlakukan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah ada di alam barzah. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga di topi saos saya disebutkan kalau terakhir nyon suwara saya mung batas ala hadiniyah wa ala ma nasallu salih al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan. Suratul ladzina kafaru. Betul Habib enggak ada. Hah? Tunggu tahlil. No. Moga pun kita akhiri dengan doa nih. Doa tahlil dulu nanti terus doa syair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi 'ala kulli hal. Hamdan yafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'ala jalalik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama tuhibbu wa tardha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-'ilmi ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا واخرانا وعلى اله وصحبه. اللهم اجعل وتقبل اوصل مثل ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين وغير ذلك من كلام الطيب إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة عين محمد صلى الله عليه وسلم وأزواج أولاده وذريته رضوان الله تعالى عن الجميع ولأرواح جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين وغير الصالحين من حضرة آبائنا وأمهاتنا وجدودنا وجداتنا ومشايخنا مولانا وفينا من أوصانا الدعاء وإلى أرواح من كتبت أسماءهم في هذا القطاس. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. يا الله اختم لنا بحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على ما نسأل صالح وعلى ما نوينا شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا وتب علينا توبة تغسل كل واستر لنا وآمن الروعات. والدينا رب ومولودينا والأهل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل. صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد الشعب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله rabbil alamin. Sebelum kita akhiri dengan bersama-sama baca tasbih, saya sampaikan pengumuman untuk pengajian malam Ahad yang akan datang tanggal 29 Juni. Malam Ahad besok libur, terus malam Ahadnya lagi. Bertempat di Musola Al-Hidayah Ustadz Hamid, alamat Pandean, Puger Kulon, Kecamatan Puger. Dari Polsek Puger ke utara kurang lebih 200 meter. Bagi yang berkesempatan dan ada luang waktu, dimohon kehadirannya.
Mari kita sama-sama akhiri dengan baca tasbih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.